Good evening, class. How are you today? Fine. Fine. Okay. We are here to attend the private class, just like usual. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, baik. Hari ini saya akan absen untuk private class. Daftar presensi pada hari ini yang pertama Bayu Semesta. Yes, sir. Oke, hadir. Yang kedua Seno Dilogo. Yes, sir. Oke. So everyone is attend to this class. Oke. Jadi materi hari ini adalah naratif teks ya. Bentar, saya akan mengenalkan Bapak dulu. Apa ada yang udah tahu tentang naratif teks? Does anyone know about it? Not yet, sir. Oh, not yet. Tapi belum tahu ya naratif teks itu bentuknya seperti apa? Masih samar-samar, sir. Masih samar-samar katanya. Oke. Jadi naratif teks ya. Naratif teks itu adalah type of text in English to tell a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. Jadi naratif teks itu adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan suatu kisah yang saling terhubung satu sama lain. Nah, biasanya naratif teks itu berbentuk past tense. Jadi itu kalimat lampau atau yang sudah terjadi. Jadi naratif teks itu kebanyakan mostly itu adalah kisah yang sudah terjadi. Contohnya itu adalah folklore, and then personal experience. Personal experience itu juga termasuk dalam naratif teks karena memiliki unsur-unsur yang diperlukan dalam naratif teks. Yang selanjutnya juga ada fairy tale, and then fable, and then legends and myth. Bisa kita lihat ya, jadi kebanyakan kind of narrative text atau macam-macamnya itu kayak dongeng, terus kisah-kisah anak-anak kayak fable, kayak contohnya itu kayak Kasih Kancil, Timun Mas. Nah, itu sudah termasuk dalam naratif teks. Nah, di sini ada yang pernah didongengkan kan? Coba. Saya. Oh iya, coba kamu sebutkan apa dongeng yang pernah kamu tahu? Kalau dulu ya, Pak. Mas, saya kecil itu dibacain dongeng sama ibu saya. Judulnya kalau nggak salah Kancil Mencuri Beras. Oh gitu. Wah, Iya, itu bisa jadi salah satu dari naratif teks. Nah, berdasarkan dari Seno bilang tadi, narrative text, the purpose of narrative text, the use of narrative text, it has several purposes, such as entertaining, educating, telling and conveying the author experience, or as a medium to develop the imagination to the reader. Oke, jadi tujuan dari naratif teks itu adalah menceritakan suatu kisah, untuk menghibur. Naratif teks di sini juga memiliki fungsi untuk mengkisahkan atau menceritakan pengalaman pribadi dari si autor atau yang menceritakan. Di situ berguna untuk mengembangkan imajinasi si pembaca. Nah, seperti itu. Okay, I will explain about the general structure of narrative text. The first one is orientation, and then complication and resolution. Okay. Bayu Seno, ini ada materi, silahkan
lagi. Coba sekalian dikeluarkan bukunya untuk catatan dari yang saya jelaskan di sini. Oke, kita mulai lagi tentang general structure of narrative text. Nah, yang pertama adalah orientation. Orientation itu adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientation section contains the opening of the story that contains the introduction of characters, introduction of the background, time, and place of the story. Nah, jadi orientasi ini adalah bagian awal dari cerita yang berisi tentang pengenalan karakter, pengenalan awal background atau latar dari cerita, juga latar waktu. Nah, yang kedua adalah complication. In this section, the main character starts experiencing conflicts in his life. Jadi, complication ini berisi tentang masalah dari karakter utama. Jadi, ini bagian inti dari suatu naratif teks. Nah, complication ini semua masalah itu diceritakan di sini. Yang dimana dari awal sampai puncak dari cerita atau klimaks. Nah, yang terakhir, bagian terakhir dari suatu naratif teks adalah resolution. In this section contains about the end of the story. This part tells about the problem that has been resolved. Nah, di bagian untuk resolusi ini atau resolution ini berisi tentang akhir dari suatu naratif teks, akhir dari suatu cerita. Biasanya resolusi ini juga mengandung suatu moral value atau advice atau saran atau pesan moral yang disampaikan oleh autor kepada pembaca. Nah, pesan moralnya itu biasa disebut dengan koda. Nah, seperti itu. Coba silakan dicatat. Baik. Apa ada pertanyaan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Seno atau Bayu? Enggak, Pak. Seno nggak ada? Enggak ada, Pak. Bayu? Belum, Pak. Oh, belum. Ya udah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi past tense. Pola kalimat yang sering digunakan untuk naratif teks. Coba ini Bayu, silakan. Narrative text was written in past tense. Narrative tense are four tense that we often use for talking about past events. The most common of these in the past simple. The other three tense is past continuous, and then the past perfect simple, and the last is the past perfect continuous tense. Oke, jadi untuk naratif teks ini mostly itu menggunakan past tense. Past tense ini adalah pola kalimat yang sering kita gunakan untuk membahas suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, di sini saya akan jelaskan form dari past tense. Nah, untuk past tense itu yang pertama adalah subject plus past tense. Yang pertama subjeknya adalah he went to the station. Sena sama Bayi coba silakan cek kertasnya. Nah, di situ tertulis subject plus past tense. Yang kata yang tercetak kuning di situ adalah format materinya, yang di bawahnya adalah contoh kalimat dari format materi tersebut. Yang pertama adalah subject plus past tense. Selanjutnya adalah subject plus be dalam bentuk past dan juga verb ing. Jadi memakai verb ing. Contohnya sebagai berikut.
He had been going to the station. Nah, itu seperti pola kalimat yang ada pada suatu naratif teks. Oke, berdasarkan materi ini tadi, apakah ada yang ditanyakan? Anyone wants to ask me a question? Ya Pak. Oke, Seno, silakan. Ya, apakah naratif teks bisa ditulis dengan pola kalimat selain past tense atau yang lainnya? Oke, apakah naratif teks bisa ditulis dengan pola kalimat lain selain past tense? Oke, pola kalimat past tense di sini adalah mostly atau pada umumnya yang pola kalimat yang sering digunakan pada suatu naratif teks, tapi tidak menutup kemungkinan dalam suatu naratif teks menggunakan pola kalimat yang lain karena tergantung, it depends on the context. It depends atau tergantung pada konteks dari suatu cerita tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Anyone to ask me anymore? Saya Pak. Oke, Bayu silahkan. Bagaimana cara menentukan koda pada naratif teks? Oke, koda. Jadi koda atau pesan moral atau pesan yang disampaikan oleh autor kepada pembaca. Contoh kalimat dari suatu koda adalah sebagai berikut. Misalkan kita dalam suatu resolution kita menemukan kalimat seperti kita harus hidup sebagai manusia yang jujur. Nah, bisa dipastikan itu adalah koda atau moral value dari suatu naratif teks. Karena apa? Bisa dilihat dari kalimatnya, kita harus hidup sebagai orang yang jujur. Nah, itu si author itu memberi pesan kepada kita, menyampaikan kalau kita itu harus jujur jadi orang. Nah, itu cara menemukan koda dari suatu naratif teks. Kita lihat pola kalimatnya seperti apa dulu. Baiklah, setelah beberapa pertanyaan tadi, saya akan memberikan soal pertanyaan tugas untuk kalian. Silakan dicatat. Yang pertama adalah silakan diskusikan materi naratif teks tadi. Yang kedua, silakan buat rangkuman tentang materi naratif teks. Yang ketiga, silakan masing-masing dari kalian, Bayu dan Seno, buat satu naratif teks. Kalian bisa memodifikasi atau mengambil naratif teks yang sudah ada, atau juga kalian bisa tulis your own narrative text. Jadi kalian bisa tulis naratif teks berdasarkan personal experience kalian sendiri. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi, sebaiknya kita akhiri. Tugasnya apa? Udah selesai, Seno, Bayu? Sudah Pak. Oke, silahkan kumpulkan, tolong. Nah, kita masih punya waktu 5 menit. Tugas sudah dikumpulkan. Kegiatan minggu depan adalah mengkoreksi hasil dari tugas kalian. Lalu kita melanjutkan materi baru, yaitu descriptive text. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.